Yuk, kita mulai saja. Nah, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai katekisasi hari ini. Doa pembukaan oleh Priska. Silakan Priska. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Sekarang kami akan memulai katekisasi kami ya Bapak. Berkati kami Tuhan agar apa yang diajarkan oleh Bu Wisnu nanti dapat bermakna bagi kami semua ya Bapak. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih Priska. Teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang kredo, iman percaya atau dan pengakuan iman. Nah, ada bahan yang mau saya share. Ini suara saya jelas ya, terdengar? Halo? Jelas, jelas. Oke. Jelas, Bu, jelas. Ya. Nah, oke. Bisa kelihatan ya? Ya, gini bisa? Nah, kita akan membahas soal faith atau iman, kredo, pengakuan percaya. Nah, ada beberapa pengakuan iman yang paling kita kenal karena setiap minggu pasti kita ucapkan sejak teman-teman masih di ibadah anak adalah pengakuan iman rasuli. Nah, semua hafal ya pengakuan iman rasuli? Coba Nia. Coba Nia ucapkan pengakuan iman rasuli Nia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, bagus. Bagus, hafal. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Terima kasih Nia, sangat membantu. Itu Ya, adalah sama-sama. bunyi dari pengakuan iman rasuli. Nah, mari kita diskusi 3 topik, 3 hal. Apakah isi pengakuan iman rasuli yang tadi baru saja teman-teman dengar lewat Nia? Dan apa yang teman-teman pahami tentang pengakuan iman rasuli? Yang ketiga, apakah fungsi pengakuan iman rasuli itu? Kenapa kita harus menghafalkannya? Kenapa kita harus mengucapkannya setiap minggu di dalam ibadah? Mari silakan kita diskusi. Siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Coba Bagas, bagaimana Bagas? Menurutmu Bagas, apa isi pengakuan iman rasuli itu? Hai Bagas. Halo? Halo? Yes. Apa itu isi pengakuan iman rasuli menurutmu Bagas? Gimana ya? Ya Atau kayak seperti ya, orang percaya gitu. Percaya. ya, apa itu percaya Bagas? Yakin bahwa Tuhan itu ada gitu. Keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Dari mana kamu bisa yakin bahwa Tuhan itu ada? Dari lewat musik. Halo, lewat mujizat? Iya ya, dari musik. Oke, nice, bagus. Kalau Priska, menurutmu Priska, dari mana kita bisa yakin atau percaya akan keberadaan Tuhan? Karena Tuhan udah rela disalibkan demi kita, demi menebus dosa-dosa kita semua. Bagus. Pasti kamu tahu itu dari berita Alkitab ya? Dari cerita Alkitab, dari cerita orang tua. Bagus, nice, baik sekali.
Nah, lanjut ya. Terima kasih loh Bagas. Nah, yang berikutnya, apa yang kamu pahami tentang pengakuan iman rasuli? Coba eh Kika, apa yang Kika pahami dari pengakuan iman rasuli? Yang saya pahami dari pengakuan iman rasul itu kayak kita lagi mengungkapkan apa janji, semacam janji gitu. Semacam janji-janji, apa isinya? Janji kepada siapa dan apa isi janjinya? Janji kepada Tuhan untuk selalu mengikuti ajarannya, kayak gitu. Nah, baik sekali. Nah, kenapa kamu bisa sampai berjanji kepada Tuhan? Karena mengikutinya. Karena mengikutinya. Kenapa kamu mau ikut Tuhan? Karena Tuhan juru selamat. Dari mana kamu tahu Tuhan itu juru selamat? Dari Injil-Injil Alkitab. Oke, baik. Terima kasih, Kika. Lanjut ya. Apa fungsi pengakuan iman rasuli? Siapa yang belum? Rahel. Apa fungsi pengakuan iman rasuli, Rahel? Kenapa kita ya? Fungsi pengakuan iman rasuli itu buat kita percaya untuk kita percaya sama Tuhan Yesus. Untuk menguatkan iman kita ya kepada Tuhan. Ya, betul. Apalagi? Selain untuk menguatkan iman, kenapa kita mengucapkannya? Dan kenapa tidak diucapkan secara berbisik atau dalam hati saja, tetapi kita ucapkan itu dengan bersuara, bahkan dengan lantang, bahkan dengan sikap tertentu. Bagaimana menurutmu, Rahel? Mengucapkan dengan bersuara itu artinya kita ingin orang lain juga mendengarkan iman kita. Nah, dengan kata lain, ini mau menunjukkan bahwa inilah yang aku percaya, inilah yang kami percaya. Kami percaya kepada Juru Selamat yang sudah menebus kami. Kami percaya bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah. Kami percaya bahwa hidup tidak akan berakhir, tetapi akan berlanjut. Nanti ketika Tuhan datang lagi dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan seterusnya dan seterusnya. Kami percaya akan komunitas yang disebut gereja. Komunitas ini isinya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Gitu-gitu ya. Jadi selain untuk menguatkan iman kita, selain isinya adalah termuat sebuah janji, janji Allah kepada manusia dan janji manusia kepada Allah, isinya juga adalah sebuah pengumuman atau sebuah pernyataan, inilah iman yang aku percaya atau inilah iman yang kami percaya sebagai komunitas. Bagus, baik sekali. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ada 3 pilar gereja yang membuat gereja tetap eksis sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah kanon Alkitab. Kanon Alkitab itu artinya kitab suci, Alkitab kita. Alkitab kita. Nah, gereja reformasi atau gereja protestan termasuk GKJ mengakui ada 66 kitab. Ada berapa kitab perjanjian lama? 46. Salah. 66 kitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Oh iya. Nice, usahanya bagus. Terima kasih. Ada 39 perjanjian lama, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab di perjanjian baru. Next time kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama yang membuat gereja tetap eksis adalah kanon kitab suci atau Alkitab. Itu yang tadi teman-teman sebutkan. Dari mana tahu Yesus itu menyelamatkan? Dari mana bagaimana kita bisa mau mengikut dia? Karena kita mengenal dia lewat kitab suci. Karena ada kitab suci, maka gereja ada, orang percaya tetap ada.
Pilar yang kedua adalah uskup. Uskup adalah pihak, orang, jabatan yang menjelaskan ajaran Kristen dengan benar. Di dalam gereja Protestan atau khususnya GKJ, yang dimaksud adalah tokoh pendeta. Ada sekolahnya, ada tradisinya, ada disiplin ilmunya yang membuat bermunculanlah atau lahirlah orang-orang yang senantiasa atau terus-menerus bisa mengajarkan ajaran Kristen, ajaran kitab suci dengan benar. Dan pilar yang ketiga yang kita bahas malam ini adalah credo. Yang credo itu artinya aku percaya atau pengakuan iman yang kita ucapkan bersama-sama. Kalau ada yang mau interupsi boleh ya kawan-kawan. Kita lanjut dulu tapi. Nah, credo atau pengakuan iman, credenda, credo itu aku percaya, credenda artinya apa yang diimani. Yang kita imani, yang kita sebutkan tadi lewat Nia adalah karya penyelamatan Allah yang dimulai dari penciptaan sampai dengan hari kedatangan Yesus yang kedua kali atau hari penghakiman yang terakhir. Nah, rumusan iman ini tidak muncul ujuk-ujuk atau secara tiba-tiba orang punya ide, ya inilah rumusan iman kita yang lalu kemudian diumumkan dan semua orang mengikutinya. Tidak ujuk-ujuk atau tidak secara tiba-tiba muncullah rumusan iman itu. Rumusan iman ini muncul atau berakar diawali dari sebuah konsep pemikiran. Konsep yang dimaksud adalah konsep antropologi, konsep tentang manusia. Kita bicara dari diri kita dulu, kita berangkat dari yang kita kenal yaitu diri manusia. Konsep antropologi. Nah, konsep manusia ini, konsep antropologi ini kemudian membentuk sebuah bangunan teologi. Di dalam teologi ada subnya lagi yang disebut soteriologi. Soteriologi adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang keselamatan atau pemahaman tentang keselamatan. Nah, dari konsep tentang manusia, muncullah konsep tentang Tuhan yang disebut dengan teologi. Konsep tentang Tuhan di dalamnya kita bicara soal keselamatan. Nah, dari situlah kemudian manusia bisa merumuskan sebuah pengakuan iman sebagai reaksi atau sebagai respon dirinya terhadap kehadiran Allah atau karya atau perbuatan Allah dalam hidupnya secara spesifik adalah karya penyelamatan, keselamatan. Nah, lalu yang disebut dengan antropologi Kristen itu apa? Antropologi Kristen yang dimaksud ini punya karakteristik yang khusus. Karakteristiknya adalah pesimistik. Nah, teman-teman, ternyata antropologi Kristen, konsep kekristenan tentang manusia adalah konsep yang pesimis. Kita akan lihat satu demi satu. Mari kita membandingkan dengan antropologi dari agama-agama lain. Teman-teman pasti punya keluarga atau tetangga atau kawan yang seorang muslim. Di dalam muslim, konsep yang berkembang di dalam agama muslim adalah melakukan perintah Allah dan menghindari larangannya. Dan fokus kehidupan mereka, fokus pengajaran agama mereka ada pada perbuatan yang diatur oleh ketentuan agama atau syariat. Sementara di agama Hindu, ada konsep yang berbeda. Konsep di Hindu adalah jiwa manusia itu berusaha mencari kelepasan dari samsara, yaitu mencapai moksa. Apa itu samsara? Samsara adalah lingkaran sengsara. Lingkaran kesengsaraan, dan inti dari kesengsaraan itu adalah karena jiwa manusia itu terikat pada hal-hal yang duniawi. Nah, apabila jiwa manusia itu dipenuhi oleh perbuatan baik, sepanjang hidupnya orang itu melakukan perbuatan baik, maka dia akan mengumpulkan karma baik. Dan ketika dia mengumpulkan karma baik, dia akan bereinkarnasi atau lahir kembali menjadi tingkat yang lebih tinggi. Sampai kemudian dia berhenti mengalami reinkarnasi dan mencapai moksa. Jadi, tujuan hidupnya orang Hindu atau keselamatan yang dikejar oleh orang Hindu adalah berhenti mengalami reinkarnasi atau berhenti mengalami terlahir kembali. Karena dengan begitu dia mencapai yang disebut moksa. Dan ini dilakukan apabila manusia bisa berhenti mengingini hal-hal yang duniawi
dan melakukan kumpulan perbuatan baik. Buddha agak mirip dengan Hindu. Di dalam agama Buddha yang ingin dicapai adalah nirwana. Nirwana adalah situasi di mana tidak ada kesengsaraan. Maka manusia berusaha untuk melepaskan dirinya dari keinginan atau nafsu dengan mencapai Buddha atau pencerahan. Kalau Hindu mengumpulkan karma baik, kalau Buddha yang dikejar adalah pencerahan. Dan pencerahan ini akan membuat manusia berhenti lagi jiwanya, berhenti mengingini, berhenti terikat oleh rupa-rupa nafsu yang mengakibatkan dia menjadi menderita dan kemudian mencapai nirwana. Nah, bisa dilihat teman-teman dari penjelasan tadi, baik Muslim, Hindu, Buddha, di dalam agama-agama ini konsep keselamatan itu diupayakan sendiri oleh manusia, atau bisa disebut dengan istilah autosoteria. Berangkat dari antropologi atau konsep tentang manusia yang optimis. Manusia dengan kekuatannya sendiri mampu mencapai kelepasan, mampu mencapai keselamatan. Sangat, itu antropologinya. Dari antropologi itu, dari konsep itu kemudian muncullah penjelasan atau konsep-konsep tentang keselamatan. Nah, sementara di dalam antropologi Kristen bukan autosoteria yang terjadi, melainkan heterosoteria, yaitu penyelamatan yang terjadi oleh pihak lain. Kenapa pihak lain? Karena manusia tidak bisa. Itulah yang membuat antropologi Kristen disebut atau berkarakter pesimistik, bahwa manusia dengan kemampuannya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Perlu pihak lain. Dan dalam hal ini, pihak lain itu adalah Allah. Sehingga heterosoterianya menjadi theosoteria. Theo itu artinya Allah. Allah atau penyelamatan Allah, keselamatan yang berasal atau diupayakan oleh Allah. Yang diberontakilah atau Allah yang diberontaki oleh manusia inilah yang berprakarsa. Sementara si pemberontak yaitu manusia sendiri tidak dapat mengatasinya. Yang diberontaki itulah yang menyelesaikan perseteruan sehingga keadilan tercipta. Nah, ini teman-teman pasti sudah belajar ketika membahas topik tentang dosa, yaitu Kejadian pasal 3. Itu sebuah cerita yang menggambarkan konsep tentang dosa. Dosa itu bukan semata-mata manusia melakukan perbuatan tidak benar, atau manusia melanggar perintah Allah, atau manusia melakukan perbuatan jahat. Bukan itu. Tetapi sesuatu yang lebih fatal terjadi di situ. Manusia sebagai ciptaan ingin menjadi Allah. Maka Allah sang Khalik, Allah sang penguasa, Allah sang raja itu dia dikudeta oleh manusia yang ingin mengambil tahta Allah, ingin menjadi Allah. Nah, itu nampak dalam percakapan ular dengan Hawa ketika ular berkata, buah itu akan menjadikan kamu seperti Allah, dan muncullah keinginan untuk menjadi Allah di dalam diri manusia. Nah, ini konsep. Kalau hal-hal konkretnya itu ketika kita misalnya seorang pembuat gelas. Ketika orang membuat gelas, si pencipta ini sudah punya pikiran. Gelas ini aku bikin tujuannya ini, maksudnya ini, fungsinya begini. Nah, tetapi si gelas ini tidak mau menjadi seperti fungsinya gelas, yaitu menampung air misalnya. Nggak mau, saya mau jadi sepeda. Apapun yang terjadi, aku maunya jadi sepeda. Aku berambisi menjadi sepeda. Dan dia meninggalkan jati dirinya sebagai gelas itu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu ciptaan, sudah ada maksud dan tujuannya, lalu manusia menggeser itu dan dia menempatkan keinginan dirinya di atas segala-galanya. Itulah momen di mana manusia kemudian mengambil alih peran Allah. Nah, kita lanjut. Nah, prakarsa Allah inilah yang kemudian menyebabkan terbentangnya sejarah penyelamatan manusia di dalam perjanjian. Nah, janji itu kita sudah dimulai ketika Allah berkata kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan
kepalanya, dan keturunan si ular akan meremukkan tumitnya keturunan si manusia. Dari situ sudah muncul atau sudah mulai dirancang atau sudah mulai dianyam di dalam sejarah kehidupan Allah mengerjakan keselamatan atas seluruh ciptaan. Yang kemudian Abram dipanggil, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, melalui kamu semua bangsa akan diberkati, dan seterusnya. Sampai kemudian janji kehadiran Mesias, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi siapa yang menyebutkan ya, Rahel ya, janji. Atau Kika ya, janji. Di dalam pengakuan iman itu termuatlah janji. Janji keselamatan Allah dan janji manusia sebagai respon ingin mengikut Allah dan menerima keselamatan itu. Nah, maka teologinya disebut covenant theology. Covenant itu artinya perjanjian. Deus redemptionis, bahasa Latin artinya ada janji untuk penebusan, untuk penyelamatan, atau untuk pelepasan. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Halo? Nggak ada yang ditanya? Lanjut? Kita lanjut ya? Oke. Agak pusing-pusing dikit ya, nggak apa-apa ya. Ini latar belakangnya sampai kemudian muncullah pengakuan iman itu. Pengakuan iman ini adalah buah dari rupa-rupa konsep, rupa-rupa pengalaman yang kemudian diperas oleh manusia menjadi rumusan yang sedemikian sederhananya sampai kita bisa menghafalnya di luar kepala. Kadang-kadang kita mengucapkannya tanpa pemahaman sama sekali, asal ngucap aja. Kenapa kamu ucap itu? Ya karena semuanya ngucap, aku ikut ngucap. Nah, ini malam ini saya mau jelaskan kepada teman-teman muatan teologis yang ada di balik rumusan pengakuan iman yang sederhana itu. Yang sebetulnya ternyata tidak sederhana ya muatannya. Lanjut lagi. Nah, antropologi Kristiani adalah antropologi yang pesimistik. Gambarannya atau ilustrasinya adalah ada 100 ekor domba dan 1 ekor diantaranya terperosok di dalam jurang. Maka sang gembala meninggalkan yang 99 ekor domba itu untuk menyelamatkan yang 1. Dia turun di dalam jurang dan mengorbankan dirinya. Ini menggambarkan Yesus itu, yang Allah yang turun menjadi manusia, turut ambil bagian dalam kehidupan manusia, terlibat menjadi manusia, lahir seperti manusia, makan, minum, merasakan lapar, sakit, dan sebagainya seperti manusia, bahkan mengalami pencobaan-pencobaan yang sama seperti yang dialami oleh manusia. Nah, tujuannya cuma satu, mengerjakan karya penyelamatan Allah untuk manusia. Nah, Luther, siapa yang tahu siapa itu Luther? Luther adalah bapak reformator, tokoh reformator. Dari dialah pencetus reformasi, yang kemudian dia mencetuskan dalil, yang kemudian dalil itu menghadirkan reformasi gereja, sampai kemudian lahirlah gereja-gereja reformasi, salah satunya GKJ. Ya, Luther ini menyebut dia mengungkapkan sebuah pengajaran simul justus et peccator. Pada saat yang sama, aku ini sekaligus orang benar dan pendosa. Ini sekali lagi pengakuan iman ya, sebuah pengakuan iman. Aku ini sekaligus pada saat yang sama orang benar dan pendosa. Ini terjadi melalui iman. Penyelamatan itu membuat sang pendosa ini mengalami sesuatu, yaitu pendosa ini dibungkus oleh jubah kebenaran Kristus. Inti kemanusiaan tetap berdosa, tetapi dia dibungkus oleh Kristus melalui penebusan. Maka yang tadinya musuh kemudian menjadi damai lagi, yang tadinya dimurkai Allah kemudian diangkat lagi menjadi anaknya. Kalau Calvin terkenal dengan doktrinnya atau ajarannya pembenaran. Oleh Kristus kita dibenarkan. Kita seharusnya orang yang layak menerima maut, tetapi kita dibenarkan oleh Allah melalui Kristus, dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, jadi pengakuan iman itu sebetulnya sebuah rumusan yang mau menggambarkan sebuah peristiwa. Peristiwanya tidak nampak, yang nampak adalah yang kita ucapkan itu. Peristiwa apa? Peristiwa Allah yang mengerjakan keselamatan
mulai dari manusia jatuh dalam dosa sampai nanti pada kesudahan zaman yang terus-menerus dilakukan oleh Tuhan. Nah, ada berkaitan dengan pengakuan iman itu, ada semboyan reformasi yang kita kenal dengan sola fide, sola scriptura, sola gratia, dan solo Christo. Teman-teman pernah mendengar istilah-istilah ini? Belum pernah? Oke. Istilah-istilah inilah yang menjadi karakteristik gereja reformasi. Nah, sekarang saya jelaskan sejarahnya ya, agak jelimet sedikit. Nah, tapi teman-teman perlu mendapatkan wawasan baru tentang hal ini. Nah, latar belakang munculnya 4 semboyan itu adalah praktik pengakuan dosa. Di dalam ibadah kita ada pengakuan dosa. Biasanya setelah kata pembuka ada nyanyian pujian dan setelah itu ada pembacaan hukum kasih, itu adalah proses untuk membawa umat masuk ke dalam pengakuan dosa. Nah, praktik pengakuan dosa ini sangat tua. Bukan hanya GKJ saja yang mengenal ini, tetapi ini merupakan tradisi atau ritual yang sangat tua yang sudah mulai sejak abad keempat, tahun 300-an Masehi. Dan dimulai dari biara, tradisi monastisism, tradisi monastik. Nah, kenapa sampai muncul pengakuan dosa itu? Nah, sebetulnya ini berangkat sekali lagi dari konsep, dari pemikirannya manusia. Bagaimana kita bisa menjaga moralisme? Karena moralisme itu penting. Bagaimana bisa menjaga moral yang baik, moral yang benar untuk orang-orang Kristen? Bagaimana supaya anak-anak yang sudah dibaptis ini tidak lagi kembali jatuh ke dalam dosa? Dan apabila mereka jatuh dalam dosa, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan kepastian atau kelegaan bahwa mereka ini diampuni oleh Allah. Nah, maka dari hal-hal itulah kemudian lahir sebuah ritus, sebuah ritual pengakuan dosa yang dulu dilakukan secara publik. Secara publik artinya di depan umum, bukan hanya di dalam ibadah, bukan hanya di gereja, tetapi secara sosial, secara publik. Karena kekristenan pada masa-masa awal itu merupakan agama seluruh dunia ketika bangsa Romawi hampir menguasai seluruh dunia. Maka itu adalah urusan publik. Ini menjadi ciri khas kekristenan yang urban, yang merupakan berangkat dari pengaruh bangsa-bangsa barbar, yang kemudian berkembang sangat pesat pada abad-abad pertengahan. Tapi kemudian ritual publik ini hilang, diganti pengakuan dosa secara pribadi. Pengakuan dosa secara pribadi ini dirintis oleh biara Keltik, yang berangkat dari hubungan guru dengan murid. Nah, setiap biara itu ada bapak biaranya, ada kepalanya yang disebut dengan abbot. Nah, atau abis atau aba, bapak. Bapak biara ini berperan sebagai teman bagi jiwa atau soul friend. Soulmate mungkin ya, teman bagi jiwa. Nah, bapak biara ini akan mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa pribadi dari anak-anak asuhnya di dalam biara. Lalu bapak biara ini setelah mendengarkan pengakuan dosa dari para biarawan itu, dia akan memberikan sebuah tugas sebagai tanda penitensi, sebagai tanda bagaimana Allah bisa tahu kalau kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu, bagaimana aku bisa tahu kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu. Maka dia melakukan sebuah pekerjaan tertentu atau tugas-tugas tertentu sebagai tanda kesungguhannya menyesali dosa-dosanya. Dan selain itu, teman bagi jiwa ini, Carai ini, sang bapak biara ini juga akan memberikan nasihat-nasihat spiritual untuk menguatkan kembali orang yang mengaku dosa. Nah, lalu zaman terus berlanjut, pada tahun 1200-an ada konsili Lateran keempat yang mengatur praktik pengakuan dosa. Kemudian diwajibkanlah ritual pengakuan dosa ini setiap orang sekurang-kurangnya sekali setahun di hadapan imam yang ditunjuk harus melakukan pengakuan dosa, dan imam ini punya kuasa, punya wewenang untuk
mengucapkan rumusan pengampunan atau absolutio dan menetapkan hukuman penitensi sebagai semacam sanksi untuk dosa yang diakui itu sebagai tanda bahwa ya dosamu selesai, setelah ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi, sama-sama lega, Allah lega dan manusia pun menjadi lega karena sudah menjalani itu semua. Maka ada 3 unsur di dalam praktik ini. Ada orang yang mengaku dengan imannya, dia mengaku dia telah jatuh dalam dosa, mengakui dosanya. Lalu ada absolutio, ada pengampunan dosa yang disampaikan oleh seorang imam yang berwenang. Dan yang ketiga ada semacam penitensi atau hukuman atau perbuatan tertentu sebagai tanda penyesalan dan sebagai tanda bahwa sudah selesailah dosa itu diproses. Karena kalau tidak, pada masa itu ada doktrin purgatori, jiwa-jiwa itu akan terus disucikan, mengalami proses di api penyucian dan tidak bisa berangkat mencapai surga kalau dosa-dosanya belum diselesaikan. Pada zaman itu ya, kita tidak mengenal ini, tetapi kita harus tahu ini karena dulu kita lahir juga dari akar atau dari pohon yang sama. Jadi teman-teman mesti tahu. Di dalam ibadah minggu, kalau teman-teman perhatikan, setelah pengakuan dosa, setelah nyanyian penyesalan, pendeta atau pelayan firman kemudian akan menyampaikan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan, seperti itu. Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya dan ditutupi pelanggarannya. Itu adalah absolutio. Sebuah pewartaan bahwa anugerah pengampunan setelah kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, pada masa itu bahkan sampai ada buku yang isinya daftar-daftar dosa. Siapa nyuri mangga, ada yang memfitnah, ada yang berbohong, ada yang korupsi, ada yang berzina, daftar-daftar dosa dan jenis hukumannya. Kalau kita mencurinya ringan, hukumannya apa? Kalau kita berzina, hukumannya apa? Kalau kita mencontek, hukumannya apa? Segitu rincinya. Nah, hukuman-hukuman yang didaftarkan itu mulai dari yang ringan seperti mengucapkan doa Bapa kami sekian kali sampai yang berat seperti diwajibkan melakukan ziarah ke tempat suci yang jauh, ke luar negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu muncullah praktik membayar sejumlah uang sebagai ganti hukuman. Sebetulnya bukan hukuman yang dihapus. Misalnya Kika habis mencontek, daripada aku disuruh pergi ziarah ke tempat itu, aku mesti sekolah, aku punya kerjaan, aku punya tanggung jawab, aku bayar aja. Ada sejumlah denda, uang denda untuk menggantikan hukuman sebagai tanda bahwa ya dosanya itu diampuni dan dia melakukan sesuatu sebagai tanda dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Pada saat yang sama, Paus Julius II punya rencana untuk membangun gereja yang baru yang menggantikan gereja yang lama, dan ia punya visi gereja ini akan menjadi induk gereja sedunia, setidak-tidaknya gereja barat yang ada ya waktu itu pusat pemerintahan Romawi ada di Roma, dan gedung itu dibangun di atas makam Santo Petrus yang kemudian disebut Basilika Santo Petrus. Pembangunan membutuhkan dana yang sangat besar, maka Paus memutuskan bagaimana cara untuk mengumpulkan dana kayak gereja ya. Kita mau retreat nih, nggak punya dana, pakai apa caranya? Kita mau bangun gereja nih, mau renovasi gedung gereja, bagaimana caranya mengumpulkan dana, persembahan, lelang, dan sebagainya. Nah, pada masa itu, Paus memutuskan memakai cara penjualan indulgensia, surat penghapusan dosa, penghapusan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendanai pembangunan gereja yang baru. Seperti yang tadi, misalnya Priska, aku habis bikin dosa bohong sama ibuku, maka daripada aku harus ngucapin doa Bapa kami 1000 kali sampai berbusa, mendingan aku bayar. Nah, sebagai tanda buktinya bayar itu diberikanlah indulgensia atau surat penghapusan dosa, penghapusan hukuman. Artinya denda itu atau sanksi itu sudah ditempuh oleh Priska karena dengan membayar sejumlah uang. Sampai di sini saya minta respon dulu, reaksi dulu. Teman-teman setelah mendengarkan cerita yang panjang ini,
Apa yang ada di benakmu? Bagaimana perasaanmu, bagaimana komentarmu, bagaimana kesanmu? Apakah ini sesuatu yang benar? Apakah ini sesuatu yang salah? Kalau salah, di mana salahnya? Kalau benar, seperti apa benarnya? Silakan. Siapa yang mau bicara? Gika, Nia, lucu ya ceritanya, tapi di sejarah. Siapa yang mau bicara? Dwi belum bicara. Angelin, Rahel tadi sudah. Dwi, halo Dwi. Menurut aku sih kayaknya apa ya, salah sih enggak, tapi kalau misalkan kita lagi berbuat dosa yang tentang surat penghapusan hukuman ini kan, kalau misalkan kita buat dosa terus cara buat ngapusin dosanya itu kan dengan bayar dengan uang ya. Nah itu kayak jadinya para orang-orang dulu itu kayaknya masih kayak gampangin gitu deh. Ya, sangat menggampangkan ya. Nah, itulah salah satu yang dirasa oleh Luther, seperti yang diungkapkan oleh Nia. Dia gelisah, hatinya gelisah luar biasa. Apa segampang itu ya dosa itu hilang? Bukannya dulu itu yang menebus kita itu, yang menghapuskan dosa itu pakai darah. Dan itu bukan darah sembarang orang, itu darahnya Tuhan. Siapa yang mampu membayar darahnya Tuhan? Uang berapa banyak yang senilai dengan darah Tuhan itu? Dia kenapa segampang itu? Kenapa semudah itu? Kenapa semurah itu pengampunan dosa? Nah, betul, itulah yang mengganggu. Lanjut lagi, betul. Terima kasih Nia. Itu yang sangat mengganggu. Nah, ini refleksinya Luther dari sejarah yang kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, pengakuan iman itu merupakan respon atau buah dari situasi sejarah. Saat ini teman-teman punya banyak pengalaman. Pengalaman ujian lewat online, susah ya. Pengalaman belajar lewat online, ngerjain tugas lewat online. Itu sejarah. Itu peristiwa. Dan pasti ada ekspresi atau ungkapan iman dari situ. Kenapa sih Tuhan kami mengalami ini? Kenapa sih ada kesulitan semacam ini? Jadi pengakuan iman itu selalu berangkat dari sesuatu yang sangat real, sangat nyata pada masa itu, pada masanya. Dan kenapa pengakuan iman itu lasting, sampai sekarang ini bertahan? Karena masih ada orang yang meyakininya, yang mengimaninya. Karena masih ada orang yang memandang bahwa dalam rumusan yang sederhana ini termuatlah seluruh pengalaman imanku pada zamanku. Misalnya, dalam COVID seperti ini, suasana COVID seperti ini, kok Allah masih menolong? Bagaimana cara Allah menolong dan menyelamatkan? Aku masih dikasih cara untuk bisa belajar. Aku masih dikasih cara untuk ujian. Aku masih dikasih cara untuk terhubung dengan orang-orang. Sementara banyak orang lainnya tidak bisa. Misalnya kalau teman-teman bandingkan kehidupan teman-teman di sini dengan teman-teman yang ada di pelosok, mereka harus berjalan belasan kilometer, menumpang di rumah orang hanya untuk mendapatkan koneksi internet supaya bisa sekolah, supaya bisa ujian. Ternyata masih ada karya Allah di balik hal-hal seperti itu, dan kita terus mengalami seperti itu. Kenapa aku dijahati kawanku? Kenapa aku putus cinta? Kenapa aku tidak dimengerti oleh orang tuaku? Itu peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat real. Tapi dari situ kemudian iman manusia berusaha untuk mengekspresikan, menjawabnya. Menjawab bagaimana caranya? Seperti manusia itu, kita itu punya radar yang menangkap kehadiran Allah di dalam pengalaman-pengalaman nyata sehari-hari. Nah, radar itu kemudian diucapkan, diungkapkan, nah itulah disebut sebagai ungkapan iman. Nah, kita ke refleksinya Luther dulu, sebelum nanti teman-teman saya tanya refleksinya satu-satu. Luther itu punya refleksi citra Allah. Kenapa manusia mengenal Allah seperti hakim yang suka mengganjar? Nah, kamu habis nyontek, pukul
10 kali. Nah, kamu habis berbohong misalnya. Berziarahlah atau beramallah sekian rupiah. Nah, kamu habis berbuat jahat, kamu habis korupsi, kamu habis mencuri. Kamu perlu dihukum semacam ini. Jadi Luther merasa ada yang salah. Yang pertama-tama berkenaan soal citra Allah. Kenapa umat mengenal Allah bukan sebagai Allah yang maha murah, yang mau jadi manusia, akan merelakan nyawanya. Kalau nyawanya saja dikasih, maka segala berkat juga pasti dikasih. Kenapa sampai Allah ini menuntut manusia bayar ini, bayar itu? Bahkan membayarnya dengan rupa-rupa kesengsaraan. Lalu yang mengganggu Luther berikutnya, kenapa orang jadi nggak tulus? Penyesalannya tuh tidak muncul dari kasih yang tulus kepada Tuhan. Aku sudah berbuat dosa, aku sudah menyontek, itu menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan pasti sedih. Aku sudah membentak mamaku. Pasti Tuhan sedih melihatku. Nah, bukan dari situ, bukan dari perasaan cinta dan kasih muncul penyesalan, tapi penyesalan justru lahir dari rasa takut. Aduh, aku abis nyontek, jangan-jangan abis ini Tuhan akan kasih aku hukuman. Hukumannya apa? Celaka apa gitu, menyakiti Tuhan. Rasanya takut. Waduh, aku bakalan masuk neraka nih, karena aku baru aja berbohong. Jadi muncul dari rasa takut. Takut masuk neraka, bayar aja deh supaya nggak masuk neraka. Bayar aja deh supaya nggak dikasih kutukan sama Tuhan. Nah, itu mengganggu sekali, mengganggu Luther. Yang berikutnya, yang mengganggu Luther, kenapa ada semacam ada perantara? Kenapa kita sebagai manusia, batin kita, roh kita sebagai manusia tidak berhadapan muka dengan Tuhan, tapi harus melalui perantara-perantara. Harus ada imam yang mengucapkan absolutio. Baru kita rasanya, oh ya aku baru yakin betul dosaku diampuni. Karena imam sudah mengucapkan itu. Karena imam sudah mengeluarkan surat tanda bahwa aku sudah diampuni. Karena aku sudah mengucapkan doa Bapa kami 1000 kali, ratusan kali. Karena aku sudah berziarah ke banyak tempat-tempat, ke banyak situs-situs suci. Maka aku sudah selesai dengan Tuhan. Jadi kata Luther, kenapa tidak ada hubungan yang intim? Roh dengan roh, jiwa dengan jiwa. Kenapa harus ada media tengah-tengah yang mengantarai kita dan membuat kita kemudian merasa yakin bahwa sudah selesai aku dengan Tuhan, harus ada sesuatunya dulu. Yang berikutnya yang mengganggu Luther adalah doktrin mengenai pengampunan dosa. Jadi pada masa itu ada konsep berpikir seperti ini. Manusia itu bisa kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat. Kalau kita berbuat baik, maka kita artinya melakukan amal. Amal baik itu mendatangkan bonus yang positif. Tapi kalau yang sebaliknya kita lakukan, kalau kita mencontek, kita berbuat jahat, kita berbohong, kita dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu artinya bonusnya negatif. Nah, positif sama negatif, plus ditambah minus, bisa jadi netral. Kalau plusnya 10, minusnya 10, netral. 0 lagi, suci lagi kita. Di titik 0. Kalau amalnya 10, dosanya 15, kita masih di purgatori. Kita masih berjuang di api penyucian, membersihkan dosa-dosa kita. Kalau amal bonus baik kita 10, dosa kita adalah 5, maka kita dapat amal soleh 5 biji. Jadi hitung-hitungannya sangat rasional, sangat rasional. Itu yang ada pada masa itu. Nah, pihak perantara yang menghitung, yang menyimpan, yang bekerja sebagai bank rohani adalah gereja. Gereja menyimpan thesaurus bonorum, simpanan kekayaan amal baik, amal soleh setiap orang. Dan imam punya wewenang untuk memberikan thesaurus bonorum. Ia bisa menyatakan seseorang sudah tidak bersalah lagi. Hal ini sangat rasional, tetapi sekali lagi tidak alkitabiah, dan itu mengganggu Luther. Pengampunan menjadi amat murah dan diperjualbelikan. Lalu kemudian
Luther menulis 95 dalil yang semuanya berkisaran soal pengampunan dosa itu tadi, soal penyesalan itu tadi, sebagai reaksi dia terhadap peristiwa pada masa itu. Tetapi kemudian, ini semacam trigger, 95 dalil itu memicu perdebatan di seluruh negeri, bahkan di negara-negara lain yang memeluk agama Katolik, yang memeluk agama Kristen. Waktu itu Kristen cuma satu. Menimbulkan banyak sekali perdebatan dari 95 dalil itu, sampai orang memperdebatkan soal keselamatan, orang memperdebatkan soal iman, orang memperdebatkan soal kematian, orang memperdebatkan soal pembenaran, dan soal predestinasi, soal apakah kita diciptakan untuk selamat atau kita sejak awal kita diciptakan Allah sudah menentukan, Nino nanti kamu setelah hidup di dunia kamu masuk neraka, si B nanti setelah hidup di dunia kamu masuk surga. Itu apakah Allah sudah menentukan itu ketika Ia menciptakan manusia? Itu kemudian diperdebatkan, diperbincangkan di seluruh dunia. Lalu muncullah semboyan-semboyan yang tadi teman-teman dengarkan. Sola gratia, grace. Dari situ muncul kata grace, amazing grace, anugerah. Hanya melalui anugerahlah orang diselamatkan. Sola fide, faith. Fide itu artinya iman. Hanya dari imanlah, hanya dengan imanlah kita bisa yakin kita ini sudah menerima keselamatan. Kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Sola scriptura, tadi berkali-kali saya tanya, dari mana Kika tahu? Dari mana Priska tahu? Dari mana Rahel tahu? Dari kitab suci, dari iman. Sola fide, sola scriptura, scripture, kitab suci. Hanya melalui pemberitaan kitab suci lah iman tumbuh dan pemberitaan tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa diperdengarkan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Coba tolong dibuka. Dwi, tolong baca Dwi. Roma 1 ayat 16 dan 17. Tolong baca Dwi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itulah. Maka bagi Luther surat Paulus ini surat Paulus ini menolong dia untuk bisa berdamai dengan kegelisahannya. Artinya maka yang pokok yang inti adalah Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah cerita tentang Yesus, cerita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, kehidupan Yesus, karya Yesus di dunia, dan puncaknya adalah penebusan dosa di atas kayu salib. Dan Injil ini kita mengenalnya, kita mendengarnya melalui pemberitaan kitab suci. Bertolak dari iman, kita mengimaninya, kita mendengarkan berita Injil dan kita mengimaninya. Bertolak dari iman itulah kita dituntun menuju kebenaran. Orang benar akan hidup karena imannya. Sola fide, sola scriptura, hanya karena grace, hanya karena anugerah Allah melalui Kristus. Solo Kristo, hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib seseorang diselamatkan. Maka inilah yang kemudian membuat Luther menolak itu semua, indulgensia dan sebagainya. Bahwa hanya melalui Kristus, hanya melalui anugerah dengan berakar dari kitab suci. Kalau pengajaran itu tidak berangkat dari kitab suci, meskipun itu tradisi yang sangat tua, maka kita perlu merombaknya. Sumbernya harus dari kitab suci dan iman. Batin manusia, nurani manusia berjumpa dengan Allah, dibungkus di dalam imannya. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanya? Nggak ada? Lanjut dulu ya. Oke. Ternyata habis sudah. Predestinasi kita bahas lain kali saja, lain waktu saja. Sampai di sini sudah habis. Teman-teman ada yang mau ditanya? Aku mau tanya dong. Baiklah, Priska. Tadi kan di yang Luther itu, imam itu mempunyai wewenang untuk memberikan thesaurus bonorum.
Nah, Thesaurus Bonorum itu apa maksud? Thesaurus Bonorum itu tabungan amal baik. Tabungan amal baik. Iya. Jadi dia bisa apa ya? Si imam ini bisa bisa menentukan atau bisa menegaskan, ya kamu udah selamat, dosamu sudah diampuni. Tahu dari mana? Karena kamu sudah bayar surat penghukuman itu ya kalau pada masa itu, atau karena kamu sudah melakukan penitensi ini dan itu, gitu. Atau kalau dari gereja kita, kenapa dosa saya sudah diampuni? Karena kamu sudah ikut kebaktian dan di dalam ibadah itu pendetanya udah ngomong, oleh karena anugerah Tuhan dosamu diampuni, ya sudah. Tapi itu bergantung dari pendetanya. Padahal kalau di gereja kita, di keyakinan kita ini, pendeta itu atau imam di dalam ibadah itu hanyalah perantara. Hanyalah perantara yang menunjuk pada karya Allah. Siapa yang paling tahu? Orang itu sendiri dan Allah. Pendetanya mah nggak tahu. Tugas pendeta hanya mewartakan. Apabila kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu, dan apabila kamu bertekad setulus-tulus hati, sepenuh hati ingin melakukan kehendaknya, maka Allah mengampunimu. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Hanya anugerah Allah yang membuat kamu bisa tahu. Dan hanya imanmu kepada Allah lah. Jadi hanya orang yang bersangkutan dan hubungannya dengan Allah yang tahu hal itu. Orang lain tidak. Hanya sebagai sahabat bagi jiwa, tapi bukan penentu keselamatan. Nah, itu pertanyaan bagus, Priska. Nah, Luther begitu. Jangan lagi kita menempatkan seseorang lebih tinggi, bahkan dari Allah sendiri. Sampai dengan perkataan dari dia, dengan perkataan dari mulutnya lah, kita baru mendapatkan kepastian dan keyakinan bahwa aku ini selamat dan dosaku ini sudah diampuni. Ada lagi yang mau tanya? Itu pertanyaan bagus, Priska. Kan tadi kan di antropologi Kristen, aku mau nanya pesimistik itu apa? Pesimis itu artinya, kalau optimis itu kan percaya diri. Optimis apa istilahnya ya? Optimis itu yakin, bisa, kebisaan, kemampuan. Manusia itu mampu, punya kemampuan. Nah, sementara pesimis itu artinya apa istilahnya? Pesimis itu nggak bisa, manusia tidak punya kemampuan itu. Positif dan negatif. Optimis itu positif, manusia punya kemampuan, manusia bisa. Jika kamu ujian nih, kamu optimis nggak lulus? Ya optimis. Tahu dari mana kamu optimis lulus? Aku belajar, aku bisa jawab soal-soalnya. Misalnya, dari 20 soal, cuma satu yang aku nggak bisa. Maka aku optimis, pasti lulus. Nah gitu, itu optimis. Ika, kamu optimis nggak besok lulus? Enggak, pesimis. Kenapa pesimis? Dari 20 soal, cuma 5 yang aku bisa jawab. Nah, itu berarti pesimis. Kemungkinan besar nggak akan lulus. Jadi selamat. Manusia bisa mencapai keselamatan dengan kekuatannya sendiri? Iya bisa. Caranya bagaimana? Keluar dari samsara. Tinggalkan nafsu duniawi. Tinggalkan keinginan. Lakukan perintah Tuhan, jauhi larangannya. Kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. 10 amal melawan 5 kejahatan. Kamu pasti masuk surga. Jadi kan gitu. Jadi hitung-hitungan optimis. Tapi kekristenan, khususnya GKJ, Gereja Kristen Jawa, manusia tidak bisa. Dengan kemampuannya tidak bisa. Hanya karena anugerah Allah, hanya karena prakarsa Allah. Allah dulu yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kemudian manusia merespon dengan imannya. Kalau manusia tidak mengimani dan tidak menerima keselamatan dari Allah itu, ya dia tetap ada di dalam ketidakselamatannya. Pertanyaan bagus, Kika. Yang lain, ada lagi yang mau ditanya? Laki, diam-diam saja. Gabriel, ayo Gabriel. Bagas. Angelin. Seru ya. Nah, tadi sebelum kita
sama-sama belajar tentang sejarah di balik pengakuan iman rasuli dan di balik semboyan-semboyan reformasi, teman-teman diskusi soal apa itu pengakuan iman rasuli, apa isinya. Nah, sekarang saya tanya nih, kan tadi sekarang sudah tambah ilmunya. Setelah mendengarkan semua ulasan dan penjelasan tadi yang jelimet-jelimet itu, nah kira-kira apa yang teman-teman pahami tentang pengakuan iman rasuli? Kenapa bunyinya begitu? Aku cuma 3, poinnya hanya 3. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Isinya cuma 3 poin itu. Allah menciptakan segala sesuatu, kisah Yesus mulai dari kelahirannya sampai dengan kematian, kebangkitannya, duduk sebelah kanan Allah, sampai nanti Maranatha, Yesusnya datang lagi menghakimi orang hidup dan yang mati. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus ini turun, lalu muncullah gereja. Aku percaya kepada gereja, gereja itu kumpulan orang kudus. Dan melalui gereja itu, pengampunan dosa, kebangkitan daging, itu terus diberitakan. Cuma 3 poin itu isi pengakuan iman yang kita ucapkan setiap minggu. Nah, apa yang teman-teman tangkap atau yakini atau pahami dari itu semua? Atau sudah bingung sekarang? Kalau bingung nggak apa-apa. Bingung itu tandanya teman-teman belajar. Mempelajari sesuatu yang baru yang kemudian memunculkan kebingungan, itu tandanya belajar, nggak apa-apa. Bagas, ada yang mau ditanya? Yang amat ya. Intinya adalah gini teman-teman. Saya mau menyampaikan bahwa apa yang teman aku lakukan di kebaktian minggu itu, yang simple-simple itu, yang kadang kamu melakukannya tidak dengan sepenuh hati, cuma asal ngucap doang, itu punya sejarah yang sangat panjang, bahkan berdarah-darah. Orang bunuh-bunuhan gara-gara itu. Cerita reformasi yang tadi saya sampaikan, soal Luther yang begini-begitu, itu membuat perang, muncul perang. Orang Katolik membunuhi orang-orang reformasi. Dan orang reformasi membunuhi orang-orang Katolik. Saling bunuh kita. Sejarah mencatat itu. Di Irlandia, di Perancis, di Inggris, di Belanda. Sampai kemudian orang-orang yang mengikuti Luther dan Calvin, mereka pergi dari Eropa, mencari dunia baru. Siapa yang tahu di mana dunia baru itu? Mereka mencari dunia baru, mereka mencari tanah perjanjian. Di mana tanah perjanjian yang dimaksud? Ini sejarah. Sejarah mencatat itu. Siapa yang tahu? Di mana? Amerika ya, Bu? Yes! Siapa tadi jawab? Siapa tadi barusan jawab? Bagas ya? Dwi. Dwi atau Bagas? Dwi. Ayo siapa yang jawab? Iya. Dwi, Bagas, Dwi ya? Dwi? Iya, Bu. Saya utang coklat ya. Nanti kalau kita ketemu tagih coklat buat Dwi. Amerika. Amerika pada awal-awal penduduk pribuminya orang Indian. Kemudian orang-orang Eropa ini datang dan mereka mendominasi kemudian di Amerika sana. Dan pada masa itu ketika mereka mendominasi Amerika, semuanya orang Kristen. Semuanya Protestan. Sekarang mereka ateis. Tapi mereka ateis yang paling religius. Karena mereka merayakan Natal, mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Thanksgiving, mereka kadang-kadang berdoa, mereka nikah masih di gereja, mereka ketika meninggal juga panggil pastor, panggil pendeta. Jadi aneh, lucu banget. Mereka mengaku nggak percaya Tuhan, tapi hidupnya sangat religius. Karena nggak bisa menghapus akar itu. Itu buah dari perang zaman itu. Jadi saya mau menyampaikan itu muatannya sangat kaya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, saya kasih lanjutan sedikit, tapi ini agak puyeng lagi ya. Jadi selain soal itu kan kericuhan berkenaan soal sola fide, sola gratia, soal sola scriptura dan solo Christo.
Nah, pengakuan iman rasuli ini sebetulnya sejarahnya itu berputar seputar perdebatan tentang Allah Tritunggal. Yang next time saya akan membahasnya dengan teman-teman. Jadi doktrin itu yang kemudian membuat orang mencari jalan tengah, kesepakatan. Gereja A bilangnya begini, gereja B bilangnya begitu. Pengakuan imannya masing-masing. Gak bisa lah, kita ini kan Kristen, sama-sama Kristen. Nanti orang yang gak Kristen bingung. Kok orang Kristen ini pengakuan imannya ada banyak. Gereja itu warnanya merah, gereja ini warnanya biru. Lalu gereja-gereja ini dikumpulkanlah, mereka bersidang, disebutnya konsili. Dalam konsili itu kemudian diputuskan, kita ambil jalan tengah aja deh. Saya ambil dari gereja A sedikit, saya ambil dari gereja B sedikit, lalu muncullah rumusan itu yang teman-teman sekarang kenal dengan pengakuan iman rasuli. Itu ceritanya gitu. Jadi itu berhasil dari kesepakatan gereja. Yang intinya juga sama, itu istilahnya soal rumusan iman. Kalau orang bertanya, jadi istilahnya gini, kalau ada orang tanya sama Rahel, apa sih Kristen itu? Isinya apa sih Kristen itu? Nah, maka Rahel bisa dengan sederhana menjawab, Kristen itu adalah yang dipercayai, yang diyakini oleh Kristen adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus, Putra Allah adalah Juru Selamat dunia. Muncullah Roh Kudus yang kemudian memunculkan atau menghadirkan gereja di seluruh dunia. Ya, itu. Jadi ketika orang bertanya, itu intisari dari iman Kristen, dari pengajaran Kristen, di pengakuan iman rasul itu. Dan dia punya kekuatan yang sangat besar, pengakuan iman rasul ini. Bukan karena dia goib ya, kayak mantra gitu, ada kekuatan di dalamnya, magis. Bukan. Tetapi karena itu adalah ungkapan iman. Nah, ungkapan iman itu sangat kuat. Kita percaya. Contoh sederhana saja. Semua punya orang tua. Semua orang punya orang tua. Orang tua itu menikah. Nah, ibu meyakini, meyakini kesetiaan, kebaikan, cinta dari bapak, maka ibu ini mau setia, sehidup semati sama bapak. Dan sebaliknya, bapak ini mengimani, meyakini cinta, kesetiaan, ketulusan, pengorbanan ibu, maka mau sehidup semati, mau berkorban apa saja demi keselamatan ibu. Itulah yang bikin iman itu kuat. Karena dari iman itu orang mencintai dengan sungguh, orang berkomitmen, orang berikrar, orang mengikat janji, bahkan orang berkorban, mengorbankan segala sesuatu demi yang dia yakini, demi yang dia imani itu. Dan iman ini muncul atau lahir dari pengalaman, disentuh, dijamah oleh Allah. Karena Kika merasa dikasihi oleh Allah, maka Kika percaya Allah itu ada. Karena Angelin merasa diberkati oleh Allah, maka Angelin percaya bahwa Allah itu ada. Karena Dwi merasakan mengalami bahwa Yesus itu mati buat Dwi, maka Dwi mencintai Yesus itu dan mau ikut Yesus itu sampai kapanpun. Itu kuat sekali. Itu kuat sekali. Maka ketika orang mengucapkannya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Dan itu yang membuat pengakuan ini bertahan sampai sekarang. Masih ada orang yang mengucapkannya. Masih ada gereja yang memberitakannya. Dan karena pengakuan iman ini intisari dari kitab suci. 3 pilar tadi, dia menjadi pilar. Dia menjadi abadi, long lasting. Oke. Ini ada lagi yang mau ditanya, saya jadi kebanyakan. Gantian. Siapa yang mau tanya atau siapa yang mau komen? Boleh. Bu. Yes. Silakan, Dwi.
Jadi pengakuan iman agama Kristen Katolik tuh berbeda gitu gara-gara apa namanya tadi? Oh, yang peristiwa-peristiwa itu? Ya, peristiwa itu gara-gara gitu, Bu. Ya, Pengakuan iman sedikit beda gitu. ya, pengakuan imannya Katolik dengan Protestan memang sedikit beda. Nah, ya, tapi Dwi, saya mau menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain, yang saya sampaikan tadi itu terjadinya pada tahun 1500-an. Sekarang udah tahun 2020. Nah, ya, sementara hidup itu terus berjalan. Jadi ketika Luther menuliskan dalil itu yang dia paku di pintu gereja dan dibaca, diterjemahkan oleh diterjemahkan ke seluruh dunia, dan muncullah Wittenberg menciptakan mesin cetak. Jadi apa yang ditulis oleh Luther, karangan-karangan Luther kemudian dicetak dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Kemudian itu menjadi gerakan yang sangat besar. Dan gerakan itu kemudian memicu atau memunculkan reformasi di dalam tubuh gereja Katolik sendiri. Jadi Katolik yang sekarang beda dengan Katolik pada tahun 1500-an. Maka jangan maulah kita masih membenci-benci atau apa ya istilahnya, melawan-lawan Katolik, karena itu peristiwa sejarah. Saya hanya mau menyampaikan semangatnya Luther itu berangkat dari pergumulan itu. Refleksinya Luther, sola gratia, sola fide, itu berangkat dari pergumulan itu. Tapi kan sola fide, sola gratia, solo Cristo, itu masih berlaku sampai sekarang. Masih cocok dengan pengalamannya teman-teman yang beda-beda itu. Dari mana kamu yakin kalau bagaimana kamu tahu kalau Yesus itu mengasihi kamu? Dari iman. Sola fide. Kamu tahu dari mana kalau Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit lagi? Sola Scriptura, ditulis kok. Injilnya ada. Bagaimana kamu bisa, kenapa manusia masih bisa bernafas? Kok aku tidur, tapi pagi-pagi aku bisa buka mata. Kok ada nafas yang mengalir di hidungku? Kok aku bisa berpikir, kok aku punya talenta, bakat, kok aku bisa menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Anugerah, sola gratia, masih cocok sampai sekarang. Jalan keselamatan. Mana jalan keselamatan yang kamu pilih? Jalan keselamatan yang aku pilih adalah Kristus Yesus. Tahu dari mana itu? Solo Kristo. Jadi itu apapun ceritanya, minumannya teh botol sosro. Bukan. Maksud saya, itulah yang membuat apa yang dibuat oleh Luther itu menjadi sangat kuat, karena itu bisa relevan di segala zaman. Kenapa pengakuan iman rasuli sampai sekarang ada? Karena relevan, cocok untuk segala jenis kehidupan. Pas, itu intisarinya kekristenan. Yang disampaikan Luther, intisarinya kekristenan. Itu pertanyaan bagus ya Dwi. Memang ada beda sedikit, tapi saya mau menyampaikan bahwa gereja Katolik juga membenahi dirinya. Sampai sekarang Katolik sama Kristen itu suka berdebat. Biasalah, kita sesama Protestan aja berdebat ya. Gereja karismatik sama GKJ berdebat, GKJ sama GPIB debat. Itu hal yang biasa. Karena ya beda kepala ya, beda menafsiran iman masing-masing, ekspresi iman itu masing-masing. Nah, perdebatan masih ada, tetapi sudah saling mengakui. Gereja Katolik mengakui gereja Protestan, mengakui pernikahan yang diberkati oleh gereja Protestan. Gereja Protestan menerima Romo, memberkati pernikahan jemaatnya. Itu sudah terjadi, sudah saling mengisi. Perdebatan yang terjadi sebetulnya, jadi sudah bukan membahas soal Luther lagi. Gereja Katolik menerima Luther itu benar. Maka mereka mereformasi dirinya. Hanya tidak ya, tetapi ya sejarahlah membuat kita terpaksa pecah. Nah, jadi sekarang yang menjadi bukan keberatan ya, tapi yang dikritik gereja Katolik dari Protestan, gereja Protestan meninggalkan tradisi. Kan teman-teman nggak kenal yang tadi saya sebutkan soal ritual pengakuan dosa, kita nggak kenal, kita nggak tahu itu. Kita cuma tahu di kebaktian ada hukum kasih dibaca, cuma itu.
Padahal itu ritual yang sangat tua. Jadi Katolik itu mengkritik, gereja Protestan membuang semua tradisi. Nah, sementara gereja Protestan mengkritik gereja Katolik. Terlalu mendewakan tradisi sampai tradisi yang nggak ada dasarnya di kitab suci, itu dipegang betul-betul. Nah, itu yang dikritik oleh Protestan. Kita sama-sama. Dan itu menurut saya teman-teman misteri Tuhan ya. Kenapa Tuhan membiarkan dua-duanya tetap ada. Gereja Katolik dengan caranya ada, gereja Protestan dengan caranya ada. Dari gereja Protestan itu kemudian banyak sekali aliran, ada Metodis, ada gereja Presbyterian, ada gereja karismatik atau aliran Pentakosta, itu semua jalan. Ada gereja Advent, tapi semua jalan. Semua hidup. Semua diberkati oleh Tuhan. Buktinya semua masih berjalan sampai sekarang. Masih ada umatnya, masih ada gerejanya. Jadi ya, itu misteri Tuhan lah. Pemurahan Tuhan yang membuat itu terjadi. Nah, gitu Dwi. Ada lagi yang mau ditanya, Dwi, selain itu? Masih ada yang mengganggu? Enggak, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Sama. Yang lain? Kesia, Rahel, Gabriel, apa kabarmu Gabriel? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Nggak ada? Sudah cukup jelas ya? Baik. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Teman-teman ada yang pegang jadwal dan materi katekisasi. Coba kita lihat ya. Kalau ada, mari kita lihat pertemuan berikutnya. Kayaknya ada di grup WA deh, Bu. Di grup WA ya. Iya. Nih coba saya share ya. Sebentar. Sebentar, saya share lagi, share screen. Canggih ya pakai cara gini-gini ya. Ya ampun, belum muncul. Ya, ini dia. Nah, ini ya. Bisa lihat ya kawan-kawan ya. Halo, bisa kelihatan? Oke. Berarti kita ini sudah soal arti percaya ya. Nah, minggu depan kita akan bicara soal pertobatan, lahir baru, hidup dalam pengucapan syukur. Oke. Nah, besok itu kan hari Minggu itu kan ada kebaktian. Teman-teman, saya minta ikutlah kebaktian. Dan kawan-kawan yang lain tolong diberitahu ya. Ikutlah kebaktian hari Minggu. Lalu ketika ada bagian pengakuan dosa, teman-teman ikut kebaktian ya. Ketika ada bagian pengakuan dosa itu pasti maksud saya kan teman-teman akan mengikuti ritual, mengikuti urutan dari liturgi, urutan dari ibadah itu. Saya minta tolong teman-teman menulis refleksi yang isinya apa yang kamu akui, misalnya dosa ya. Dosa, apa dosa yang kamu akui di dalam ibadah minggu itu? Nah, itu ya. Dosa apa yang kamu akui? Lalu yang berikutnya, kalau teman-teman berani, maksudnya kalau teman-teman merasa nyaman untuk cerita, untuk menulis, tuliskanlah itu. Kalau tidak nyaman, tidak usah. Cukup tuliskan kesan dan pengalaman ketika melakukan pengakuan dosa itu dengan penuh kesadaran. Lalu apa arti pertobatan? Apa arti pertobatan? Udah itu saja. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami ketika mengikuti ibadah minggu, khususnya pada bagian pengakuan dosa dan berita anugerah itu tadi ya. Kan itu satu rangkaian. Hukum kasih, penyesalan, pengakuan dosa, lalu berita anugerah. Apa yang teman-teman alami dan rasakan, dan apa itu pertobatan menurutmu. Cuma itu saja. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan pada waktu yang sama. Nanti minta tolong teman-teman beritahu kawan yang lain. Terima kasih banyak untuk diskusinya.
Nah, saya minta tolong yang menutup Bagas di dalam doa ya. Bagas minta tolong pimpin doa penutup. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas malam hari ini, Tuhan. Atas berkat-Mu mengumpulkan kami di sini, Tuhan, untuk melakukan praktek. Tuhan, berkati materi-materi yang disampaikan Bu Isni, Tuhan, supaya bermanfaat bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bagas. Sampai ketemu lagi Jumat depan.